Rafathar apa tuh namanya trauma gitu. Bayangin Dibully satu sekolah aja tuh bener, mental aja nggak usah kayak satu gimana? sekolah, satu kelas, Satu kelas deh. kalau nggak usah satu kelas, satu geng, kumpulan, satu geng. kumpulan anak-anak Ini itu satu stadion. iya, bahkan nggak usah dibully deh, kayak disindir-sindir aja Iya. tuh kadang kita aduh gitu kan, trauma juga Trauma. gara-gara apa Dulu tuh kayak digendong siapa gitu ya, lewat kerumunan, terus iya. mungkin fansnya gemes kan, Heeh. bayi gitu Rafathar di depan mata, kegrauk gitu loh, Po. Ya, Parah Kakinya ya. kayak luka gitu lengannya. Bayangin, Iya, ternyata kayak kasihan. di balik keglamorsan Iya. hidupnya kayak ternyata ada loh yang jadi struggle-nya Struggle-nya dia dia. sendiri. Kenapa? Papa juga beli Persija. Dibocorin apa? Papa beli Persija dikit. Beli Persija dikit katanya. Ada siapa? Ada mama. Kata mama, Virgon diduga ngambek saat di atas panggung karena diteriaki penonton. Tuh, Cuaks. jangankan Rafathar, Virgon aja yang udah gede ngambek. Diteriakin apa sih? Mantan Pisah kan? istrinya Iya. pisah karena diduga dia itu selingkuh atau jajan-jajan gitu di Jajan. luar. Begitu dua. Aduh, 2-0 nih, 2-0. 2-0. Seru banget gak sih semalam? Seru banget. Indonesia Parah sih. Argentina yang ditunggu-tunggu ya. Sayangnya Messi nggak datang ya. Nah, itu. Sayangnya. Itu padahal yang ditunggu-tunggu banget ya. Iya. Tapi selain itu juga ada loh yang menarik-menariknya yang Apa tuh, lainnya. Misalnya kayak yang ini nih. Katanya kan kalau misalnya timnya datang, tim Argentina masuk atau tim Indonesia masuk kan biasanya suka ada anak kecil tuh Iya. yang nemenin. Yang keluar kan dari- Iya, cucunya presiden Jan Etes ikut juga nemenin timnas Argentina. Bahkan Keren ya? katanya Pak Jokowi sampai kaget. Nggak Oh, tahu dia cucunya kaget. ikut, dia nggak tahu gitu. Nah, ini kita lihat aja beritanya. Oke. Pertandingan timnas Indonesia melawan Argentina kemarin. Cucu Presiden Joko Widodo, Jan Etes Rinandra, mencuri perhatian netizen saat menjadi salah satu pendamping pemain timnas Argentina di laga melawan Indonesia. Ya, sementara presiden sendiri juga justru kaget ya melihat cucunya kaget. ternyata mendampingi kiper Argentina. Kiper yang didampingi. Di surprise kali ya. Kita lihat nih, jadi dalam sebuah foto ya, Jan Etes menjadi salah satu player escort atau pendamping pemain ketika masuk ke Nah, itu lapangan dia. Iya, dalam laga Indonesia versus Argentina yang berlangsung di Stadion GBK Senin malam. Cucu Presiden Joko Widodo itu berdiri di samping kiper Argentina, Santai Emiliano banget. Iya, Martinez. santai Terus saya banget. pengen banget gimana caranya anak saya tuh bisa jadi pemain ini escort gitu loh. Beruntung sekali itu ya. Pengen. Tunggu jadi presiden dulu Danielnya. Aduh. Aku jadi presiden dulu katanya. Ditemui usai pertandingan yang dimenangi tim Argentina dengan skor 0-2 itu, seperti yang tadi sudah Danir katakan, Presiden Jokowi mengaku terkejut cucunya tiba-tiba menjadi salah satu anak yang mendampingi pemain Argentina. Pak Jokowi nggak di briefing nggak sih? Iya, nggak di briefing. Tahu-tahu dampingi. Dampingi tadi. Yang keras loh. Seneng. Yang cross tuh. Nono. Nonton terus ini. Iya. Kalau kemarin nonton yang apa? Indonesia lawan Korea gimana? Oh, Indonesia lawan Korea. Sekarang nonton Indonesia lawan Argentina. Sekarang Iya, yang sekarang Argentina dong. Ya. Nah kan berprivilege sekali ya bisa betul. nonton. Katanya kalau mau jadi itu harus jadi anak presiden Presiden dulu dulu. katanya. Tapi nggak juga loh, ada loh yang kayak penting juga dan disuruh ngedampingin juga anak kecil. Siapa lagi kalau bukan anak orang sultan. Anak orang sultan. Anak sultan. sultan. Anak sultan. Anak sultan di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Sultan Andara. Oke. Rafathar disuruh juga sama Pak Erick Thohir, suruh ngedampingin. Tapi ada yang menarik nih, karena katanya Rafathar nggak mau. Kenapa? Nih kita lihat aja di FYP ada. Oke. Terus Rafathar itu dia nggak mau. Bukan awalnya dia semangat banget. Terus pas tiba-tiba dia mungkin baca-baca ya dikasih tahu tuh teman-temannya ternyata yang nonton itu kan puluhan ribu. Iya. Sold out. Nah Rafathar itu langsung dia berkecil hati karena dulu Rafathar tuh pernah waktu Rans lawan Persija waktu itu tim Rans tuh kalah.
Yang itu yang Rafathar nangis gitu-gitu. Ada yang teriak Rafathar nangis. Nah dia tuh jadi langsung kayak ada kayak ya, trauma. Mudah-mudahan sih nggak trauma, tapi dia tiba-tiba mikir, wah nanti kalau pegang Argentina misalnya masuk ke dalam, terus misalnya Indonesianya kalah nanti diteriakin lagi Rafathar. Makanya dia nggak mau. Dia akhirnya waktu itu jadi Pak udah deh boleh nggak nonton aja, takut diteriakin lagi. Kasihan. Iya, Jadi dia takut ya. terus Ada yang minta Pak Erick Thohir langsung juga. ya, waktu itu aku sempat komunikasi Pak Erick Thohir, aku ucapin terima kasih selaku Pak Erick Thohir Ketua Umum PSSI sudah mendatangkan Argentina dan memberikan kesempatan kepada Rafathar. Tapi H-1 terus Rafathar minta maaf, lucu deh dia bilang begini. Nih. Pak Erick, makasih ya udah ajakin AA. Ganteng banget sih. Ajakin Sukses buat Argentina. Lawan Indonesia. Pokoknya tuh polos banget. Semangat. Innocent child. Dia tuh sedih sebenarnya, dia pengen tapi banget. pokoknya tuh sedih. Ya makanya mudah-mudahan nanti kalau ada Rans main lagi Suka banget ya Suka banget sama Argentina ya. Suka banget terus Yang kayak harusnya ada kesempatan emas buat Iya, dia Iya, kan. bahkan anak cucu Iya. cucu presiden gitu Cucu presiden. diajakin terus ini Heeh. seorang Rafathar Diajakin juga Diajakin kesempatan juga. emas parah ya, bahkan untuk seorang anak Raffi Ahmad gitu, tapi gak karena diduga trauma gitu ya, kasihan. Gara-gara disorakin Kasihan hilang banget. deh kesempatan. Iya. supporternya jangan ke anak gue, kasihan. Iya, kasihan lah. Jadi dia kasihan, tapi ya udah. Tapi Rafathar. nonton tetap nonton. Dia bilang dia tetap mau nonton, tapi dia kalau Nggak mau jadi bagian dari. jadi katanya kalau kalah nanti diteriakin Tuh, lagi. makanya kalau bercanda-bercanda gitu tuh kalau sama anak kecil masih bisa ingat kita gitu ya. tahu. Bener. Iya. Nah, seperti yang ini nih anak Kuat kecil. lagi. Iya bener. Bener. Tapi penasaran gak sih kayak gimana sampai bikin Rafathar apa tuh namanya trauma gitu? Soalnya sampai kayak gini tahu guys. Bayangin satu stadion kayak dibully satu stadion. Mbak, menurutku Iya, dibully satu sekolah aja tuh bener. mental aja Nggak dia usah kayak satu gimana. sekolah, satu kelas. Satu kelas deh. Kalau nggak usah satu kelas, satu Satu kumpulan, geng. kumpulan anak-anak. Ini Itu satu stadion. iya. Bahkan nggak usah dibully deh, kayak disindir-sindir aja Iya. tuh kadang kita, aduh gitu kan. Ini Dan satu itu stadion. video tuh bener-bener viral gak sih di mana-mana? Bener-bener viral. Sampai hashtag Rafathar nangis Iya. lah apa-apa. Rafathar Parah. nangis. Iya, kalau di mana-mana bisa diulang lagi. Di sekolahnya juga dia bisa. Ih, Rafathar kamu Iya, nangis ya, ya, di-play sama temennya kan. Iya, ya ampun kasihan parah kan. Kayaknya ada deh video pas Rafatharnya nangis. Oh iya. Rafathar akhirnya mengetahui jika dia diledek supporter Persija di Jackmania usai kekalahan Rans Nusantara FC, klub milik ayahnya Raffi Ahmad. Dia sedih melihat The Jackmania menyanyikan yel-yel Rafathar menangis di stadion. Hal ini diungkap Kebayang sih Raffi itu Ahmad mentalnya. dalam Iya kan? Ada tahu curhatan dia sama Raffi. Tapi Cimoy, kemarin ada Cimoy, Cimol. Cimol kayak katanya Cimol. marah, nangis ya. Nangis karena waktu ada lagi pertandingan sepak bola, ada fans atau supporter karena tim Rans kalah, Rafathar nangis, nangis, Asdi. Di sini juga Rafatharnya masih kecil nggak sih? Maksudnya nggak segede sekarang. Terus Cipungan juga masih kecil kan. Iya. Dan sekarang kan udah kelihatan lebih gede banget. Tapi traumanya kayak masih ada. bener. Berarti Trauma emang lama sih. emang dalam gitu ya. Bayangin satu stadion. stadion. Ah! Dia pasti inget. Nggak tahu. Nangis beneran. Lihat deh ekspresi dia tadi. Kenapa coba cerita bisa? Harusnya Rafathar Raffi Ahmad nangis ya. Harusnya bapaknya aja gitu yang dibully ya. Iya, Kok kenapa harus Raffi? anaknya dibawa-bawa gitu Iya. ya maksud dia. Yang punya klub kan yang dia, Iya. bapaknya. Bapak saya gitu. Sama tangis karena itu timnya siapa? Apa? Oh itu timnya papa. Terus telepon papa, bilang, papa kenapa? Kenapa? Papa juga beli Persija. Dibocorin apa? Papa beli Persija dikit. Beli Persija dikit katanya. Ada siapa? Ada mama. Kata mama. Emang nggak tahu Persija tahu tim bola. Tahu? Ya udah nanti mudah-mudahan tim Rans suatu hari bisa menang gitu, oke? Kok diem aja? Ya. Tapi kalau Rayansa gimana melihat? Kayak gimana ya? Kayak aduh dia Masih juga nggak ikhlas gitu jadinya. nggak ikhlas. Ya gimana ya? Maksudnya
jadi anak sorotan gitu kan Rafathar juga bukan tipe yang terlalu suka kamera kan, juga terlalu suka crowded atau terlalu suka perhatian. Dari dulu juga dia kalau misalnya dibikin vlog nggak mau gitu kan, terus katanya sempat trauma juga gara-gara apa dulu tuh kayak digendong siapa gitu ya lewat kerumunan terus mungkin fansnya gemes kan bayi gitu Rafathar di depan mata kegrauk gitu loh Bu. Parah ya. Kayak luka gitu lengannya. Bayangin. Ternyata kayak dibalik keglamorsan hidupnya kayak ternyata ada loh yang jadi struggle-nya dia sendiri gitu kan. Kita kemarin jadi Rafathar tuh enak banget kayak gini. Tapi emang cobaan yang datang itu tuh banyak juga sama. Bayangin dari kecil udah dibully, bukan cuma sama itu doang, kayak netizen kan pasti sama kayak serba salah. Iya, resiko anak selebrita. Dan resiko anak Raffi Ahmad tuh kayaknya kayak lebih tinggi lagi gitu. Apalagi loh. kayak anak pertama pasangan Raffi Ahmad Nagita Slavina disorot parah gitu. Parah. Gila banget sih. kan, kebayang dia parah. Masih kecil udah ngalamin hal yang Masih kecil udah dia ngalamin. pantas dialamin. Makanya dia kayak seneng ada Cipung sekarang gitu, ada Ryanza. Ya udah ada adik aja yang tampil. Kebetulan Ryanza suka. Di depan kamera. Suka kamera. Suka kayak bapaknya, lebih kepada bapaknya. Kayak bapaknya. Kalau senyum. si Rafathar kan kayak lebih kayak Gigi gitu ya, kalem. Maksudnya udah kelihatan ya sifat. Iya, kelihatan, lebih kelihatan. Terus juga harusnya tuh mungkin niat, maksudnya kayak kemarin nggak berniat buat langsung ngebully Rafathar ya, Persijanya ya mungkin. Cuma kayak buat lucu-lucuan niatnya, ya kan. Cuma ternyata sampai kayak gini Kirain nggak bakal viral kali ya. Ya nggak bakal nyampe lah ke Rafathar. Nextnya mah jangan lah ya, jangan kayak gitu. Kasian anak kecil nggak salah apa-apa. Anak kecil tuh ingatannya kuat loh. Sampai besar dia masih bisa ngeremedisin hal-hal yang nggak mengenakan dia dulu. Maksudnya yang orang besar aja digituin belum tentu sanggup, apalagi anak kecil. Kayak yang satu ini nih, udah gede, udah gede, terus kayak bukan orangnya udah dewasa, udah beristri, tapi sekarang udah cerai sama istrinya. Udah cerai. Asik sih, jangan asik dong. Iya. Nah, terus dibully lah sama crowded, termasuk sama kayak lagi manggung dibully. Siapakah dia kira-kira? Iya. Virgon juga dibully rame-rame, terus dia ngambek gitu loh guys. Sampai batuk loh. Nih, ada beritanya. Virgon diduga ngambek saat di atas panggung karena diteriaki penonton. Tuh, jangankan Rafathar, Virgon aja yang udah gede ngambek. Diteriakin apa sih? Nih, kita lihat aja. Coba ya. Ngambek. Dia penyanyi ya? Penyanyi kan nih, masa nggak tahu sih lagu-lagunya dan tek lagu awalnya Last Child ya. Diary di Ekspresiku kamu nggak pernah denger? Last Child aku pernah dengar. Pernah kan? Pedih gitu. Surat Cinta untuk Starla. Nggak tahu. Surat cinta lagu buat anaknya Iya, Starla. Surat Yang ku cinta. tuliskan kenangan tentang itu Virgon. Iya. Bandnya apa sih namanya? Bandnya namanya Virgon. Oh, Virgon juga. Awalnya Last Child, terus dia kayak keluar gitu ya, terus dia bikin band lagi namanya Virgon. Awalnya juga aku kira Virgon itu nama bandnya, katanya nama orangnya juga ya. Kayaknya baru tahu loh. Liriknya tuh bagus-bagus banget tentang keluarganya. Iya, musiknya juga enak sih. Maksudnya ke konflik orangnya sama karya-karyanya emang nggak bisa disatuin gitu ya. Kayak kaget gitu kemarin ada berita kalau Iya, dia seperti itu. Tapi kan kemarin, jadi tahu nggak sih berita yang kemarin yang sama Inara, yang mantan pisah kan? istrinya pisah karena diduga dia itu selingkuh atau jajan-jajan gitu di luar. Terus jajan di depan gitu. Terus sama istrinya di up ke sosial media, kemudian ramai orang-orang ngebully dia, terus dia minta cerai, terus istrinya nggak mau, terus panjang banget tuh sampai ke mertua-mertuanya ya. Kalau perlu satu episode ada tuh ini. kita udah bahas ya, kita udah bahas, langsung aja nonton ya para ponakan di video sebelumnya kalau misalnya kepo sama
kasus lengkapnya si Iya. Virgon ini sama Kenapa Inara. sih? Kenapa? Langsung aja. Nah pokoknya gara-gara itu dia dibully di panggung. Siapa coba yang kayak kalau udah kena kasus kayak gitu kan orang juga males ya kadang-kadang. bener. Jadi pas dia lagi manggung, entah nggak terlalu kedengeran ya di suara ini tuh. Virgon diteriakin. Nah, sampai ngelempar botol guys, saking kesalnya gitu. Untung ngelemparnya gini ya. Kayak ngelempar basket ya. Nyambit Kayak, ya. iya bukan nyambit kayak ngelempar basket gitu lebih kepada. Lebih kepada ngasih air gitu ya kalau aus gitu. Penontonnya emang penonton Virgon atau Iya. tiba-tiba Virgon tampil terus Nah, diteriakin nggak atau tahu gimana tuh. nih ya? Soalnya kalau dilihat dari belakangnya ini, nah Viera nggak sih Viera Tel? Kayaknya dia lagi jadi band pembuka kali ya atau apa gitu. Tapi aku ini pro cons nggak sih? Iya, maksudnya dengan tindakan dia kayak gini itu jadi sanksi sosial. Iya betul. Banyak bakal dia ya gimana sih public figure Iya. ngelakuin kesalahan pasti banyak hujatan. Ya Betul. udah sebenarnya sanksi dia sebenarnya. Betul. Cuma dia masih berat masih untuk berat. menghadapi. Dan sebenarnya dari penonton juga nggak pantas sih. Iya, kalau nggak pantas. ya udahlah itu kan masalah urusan dia kan. Iya Nggak bisa benar. Jadi dibawa ya benar kerjaan. kayak tadi beda Harus karya di- sama orangnya. Tapi kadang-kadang kan orang sulit untuk Masih dicampur nih. ngasih batasan Iya, gitu. udah kesel. Iya. Aku tim netral sih Kak di sini. Iya, nggak apa-apa. It's okay. Ini ada di komennya juga. Harusnya dia bangga diteriakin Igun yang sangat berkelas. Oh, diteriakinnya. Igun tuh Ivan Oh Gunawan. iya, jadi dia katanya mirip sama Igun. Oh, dia yang foto pakai topi bukan sih? Yang jadi miripin sama Iya pakai iya. Iya benar. Dan harusnya Igun yang sedih disamain sama Netizen tolong dong jarinya. Enggak, ini jujur 737 yang kita likes. sama-sama tiga baru baca ya teman-teman. Iya, baru-baru baca beneran. Harus Berarti yang like Oh, setuju ya? yang teriak itu, woi Ivan Gunawan, kenapa dibandingin sama Ivan sama Virgon? Ivan mah glowing say. Oh, jadi diteriakinnya kayaknya dibandingin sama Igun. dan fisik sih. Iya, lebih Iya, ke fisik ya. Aku no Terus comment dia- sih, Pok. Iya, no comment ya. Ini nggak ada fansnya yang mau ngebelain Belain ya? Apa emang udah nggak punya fans? Cuak. Aduh, Makanya tadi kan aku nanya Po ini Iya. yang yakin tuh fansnya Nah. atau gimana? Iya. Emang sengaja beli tiket buat nonton Untuk- Virgon terus. Nah, nggak tahu. Dihujat. Soalnya kalau kita ngeliat di belakang juga kan tulisannya Iya. Viera Tel kan. Kata aku penonton Viera sih. Iya, nah makanya itu. Tapi sedih juga ngeliat mamanya tuh nangis tau ngeliat Masa? ini. Iya, ada. Saya juga bukan mau apa namanya pilih-pilih, enggak. Mestinya kamu lebih tahu kan gitu kan, gue membesarkan anakku dengan segala kekuatanku dan perjuanganku ninggalin mereka. Tanya kalau saya sensitif kalau orang ngebully anak saya yang saya udah besarin sampai kayak saya tuh nganggang, nggak tahu pagi, nggak tahu malam, nggak tahu siang, nggak tahu hari, nggak ada tahu tempo, nggak tahu ini. Pokoknya berjuang untuk cari biar anak-anakku bisa sekolah. Sakit tahu. Sedih lah ya namanya orang mana tua. sih suka. Ini kan dia memperlihatkan banget nih apa kesedihannya. Beda sama Raffi Ahmad tadi ya, lebih apa mungkin dia juga sebagai public figure dia mengerti resikonya. Iya. Bahkan ketika itu kena ke anak sendiri gitu dia juga lebih kepada ngajarin kan. Tadi misalnya kayak yang di podcast ke Rafathar, harus senyum aja kalau misalnya kayak gini. Nanti harus dengerin yang baik-baik kayak gitu sih. Ya itu lebih kepada balik kepada kita-kitanya juga jangan sampai tuh hati-hati ya. Maksudnya kayak dalam berucap, dalam ngejudge orang tuh. Tapi sebenarnya dia tuh udah gatel gitu loh Po, tapi Berpengaruh ke mental seseorang. Padahal nggak ngapain loh, Pok. Aku cuma gini doang. Aku nggak apa-apain. Nah gitu guys. Jadi ada yang nonton Indonesia versus Argentina nggak nih semalam? Atau ada yang nonton langsung ke sana atau gimana?
Jalanan macet gak sih semalam kalian? Macet sih. Macet TJ, ya, pulang ampun. macet ya, parah. Soalnya emang tiketnya itu ludes parah, warna cepet banget. Bener. Kayak emang antusiasme orang-orang Orang tuh Indo tinggi apalagi. banget. Dan emang seru banget. Semalam tuh kayak ada yang seru-seru kayak misalnya yang Asnawi, terus juga Asnawi nge-tackle siapa tuh namanya ya, pokoknya itu. Iya. Terus ada lagi banyak lah pokoknya gitu. Nah, kalau misalnya ponakan pada mau kita bahas itu, langsung aja di komen. Seru banget. Iya, next kita bakal bahas Indonesia versus Argentina. Kalau misalnya pengen gitu, makanya langsung aja di komen. Atau kalau misalnya ponakan punya pendapat soal hal yang tadi, Iya. atau kalian misalnya apa ada yang mau disampaikan nih tentang yang perihal tadi kita udah omongin. Sebenarnya kalau dari aku lebih Iya. ke bullying tuh bahaya sih. Bahaya parah. Iya. Itu aja sih sebenarnya intinya. Jadi jangan sembarangan mengeluarkan kata-kata Iya, yang secara langsung atau nggak langsung. Jadi Iya. walaupun kayak kita cuma ketik-ketik di komen atau Iya. itu sebenarnya ada orang asli yang ngebaca Baca. loh. Jadi kayak bukan dunia maya tuh bukan dunia maya sepenuhnya maya, karena emang ada orang di baliknya gitu, Yang real baca di dunia yang nyata. baca di dunia nyata. Kayak kasus kemarin tuh yang Aurel Atta, inget nggak yang kata yang bayinya. yang Aminah. bayinya itu, dan ternyata orangnya tuh udah sampai minta maaf, nangis-nangis. Emang dikatain apa? Dikatain Anak berkebutuhan khusus karena belum bisa ngomong apa-apa gitu. Terus akhirnya sekarang udah minta maaf gitu. Ujung-ujungnya pasti minta maaf juga Iya. deh kalau misalnya di itu kalian gitu. Ngatain viral, minta maaf. Iya, ngatain viral terus minta kena maaf. dulu. Iya. Kena viral baru mereka ngerasain ini rasanya dibully Bully. gitu kan. Baru Rasanya minta IG diserang. maaf. Iya gitu. Bayangin kalau ini terjadi sama anak kalian, sama Rafathar gitu. Misalnya kayak anak kalian masih kecil, udah dibully sama orang banyak. Aduh, sakit banget. guys. Sakit sih hati ya. Iya, makanya selalu berhati-hati. Dari kamu ada nggak tambahan? Nggak ada. Gimana? Aku tuh pengen ngeluarin ini. Ngeluarin apa? Gon. Ya udah. Apa, coba? Apa Tapi tuh? dari tadi tuh kayak jangan bully, jangan bully, jangan bully. Oh, apa? It's okay. Nanti kita cut. Kenapa? Ada yang mau kamu ungkapkan? Kayak Apa? Cepat. Nah, Cepat, keluarkan saja. enggak. Maksudnya kalau Virgon kan beda sama Rafathar. Rafathar Iya. kan nggak salah lah Bener. gitu. Kalau Virgon kan di sini kasusnya dia beneran salah. Iya, Beneran kadang-kadang ada sanksi sosial gitu Iya. yang datang bersamaan gitu ya, yang nggak bisa terhindarkan. Gitu. Anaknya Virgon dibully karena kasusnya sendiri yang dia buat sendiri, Iya. ibunya nangis Iya. kayak gini. nice. Iya, Tapi nggak iya. ngebayangin orang tuanya Inara yang Nah. disakiti sama orang tercintanya. Iya, benar. Itu loh. Kita melupakan sisi lain itu sih. Iya, jadi kita harus melihat dalam sisi yang besar ya, dalam kacamata yang lebih besar lagi. Begitu, guys. Jadi intinya ngebully nggak apa-apa kalau salah nih. Nggak dong, jangan dong, Nggak jangan juga dong. gitu ya. Nggak juga, tapi tetap aja kalau misalnya melakukan salah pasti ada sanksi sosial yang berjalan bersamaan dengan itu. Berani berbuat, berani bertanggung jawab Nah, dengan segala gitu. sesuatunya ada konsekuensinya. Iya, konsekuensi. Jadi kuatkan hatimu, kawan. Gitu aja. Ya udah ya, ponakan kalau ada yang mau nambahin langsung aja di kolom komentar. Jangan lupa nonton kita video selanjutnya. Jangan lupa nonton juga video-video sebelumnya yang seru banget, reaction. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, udah kita pamit dulu ya. Begitu. Hati-hati bicara.